Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you are okay. Today I will teach you about functional text, short functional text. But before that, let's pray first. Anak-anak, kita berdoa dulu ya sebelum pelajaran hari ini. Mari tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Semoga nanti yang akan kita peroleh dalam pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay students, now I will teach you about notice, warning, and caution. Anak-anak, notice adalah suatu peringatan. Peringatan di sini atau perhatian bisa berupa gambar, bisa berupa tanda, atau berupa tulisan. Fungsinya adalah untuk memberi informasi, petunjuk, atau peringatan kepada publik. Oke, students. Biasanya kamu kalau misalnya ke suatu tempat itu ya, mesti ada caution, mesti ada notice, mesti ada warning. Misalnya kamu mau ke kamar mandi atau toilet umum, di situ ada gambar, tanda gambar wanita atau tanda gambar laki-laki. Berarti kalau gambarnya orang pakai rok, berarti itu adalah toilet untuk perempuan. Kalau pakai celana, berarti itu untuk laki-laki. Itu tadi adalah salah satu contoh dari notice. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Students, this is the examples of notice. The first, all visitors must register at office. Do you know? Do you know the meaning? Okay. All visitors. Visitors itu artinya pengunjung. Semua pengunjung must register, semua pengunjung harus mendaftar di office, di kantor. Berarti ini mungkin adalah di public places, di tempat umum ya. Jadi kalau kamu mau masuk setiap pengunjung atau di kantor, kamu harus mendaftar. Oke? Where does it, the place? What does takes, the place? Yes, good. It is at the office. The second example, contoh yang kedua adalah misalnya keep the door closed. Keep the door closed. Do you know what is the meaning? Okay, door. Door itu adalah pintu. Keep the door closed berarti kamu harus tetap membuat pintu itu tertutup. Kira-kira di mana itu? Iya, di suatu ruangan yang ber-AC. Where does it, the place? What does takes, the place? Yes, good. It is at the office. Jadi kalau kamu di ruangan ber-AC, itu pintu kan harus ditutup ya. Jadi di situ ada caution, keep the door close, supaya orang-orang tahu bahwa pintu itu harus selalu tertutup. The next example, contoh selanjutnya adalah cellular phone prohibited. Cellular phone prohibited. Do you know cellular phone? Ya, handphone. Prohibited artinya dilarang. Jadi di situ notisnya kamu dilarang menggunakan handphone. Where does it take place? Di mana kira-kira itu? Iya, biasanya di tempat ibadah atau di tempat-tempat yang membutuhkan ketenangan. Jadi kalau ada tulisan seperti itu, kamu harus ngerti bahwa kamu harus mematikan handphone atau di silent. Topik atau pembahasan selanjutnya adalah caution. Caution itu apa, anak-anak? Caution adalah informasi singkat untuk menghindari bahaya atau risiko. Jadi ini agak lebih keras daripada notice. Kalau notice itu hanya peringatan biasa ya. Kalau ini kamu bisa jatuh pada
bahaya. Bahayanya, tapi bahayanya masih ringan ya. Nanti kalau bahayanya yang agak berat itu nanti jatuh pada warning. Contoh dari caution yang pertama misalnya, watch your step. Watch your step. What is meaning? Watch di sini bukan berarti melihat tuh ya anak-anak ya. Watch di sini artinya hati-hati. Hati-hati dengan langkah kalian. Jadi kalau ada tulisan seperti itu, kamu harus hati-hati dalam berjalan. Mungkin jalannya itu berbahaya, mungkin ada lubang atau jalan menanjak ya. Kalau kamu tidak mengerti suatu caution atau notice, mungkin kamu bisa berbahaya ya. The next example, contoh yang kedua. Hot surface, don't touch. Do you know the meaning? Ya, permukaan yang panas, don't touch. Jangan dipegang, karena bahaya ya anak-anak. Kalau panas kamu pegang, lecet kamu nanti. Jadi kalau ada perkataan seperti itu, don't touch, berarti kamu tidak boleh memegang. Oke? The last topic is about warning. What is warning? Warning is ekspresi dari memperingatkan akan adanya suatu bahaya yang mengancam. Jadi, ini adalah yang paling keras dari caution, notice, warning. Jadi yang pertama adalah notice dulu, baru caution, dan yang paling keras peringatannya karena ada bahaya, misalnya bahaya adanya ular, sengatan ular, atau listrik, dan sebagainya ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, handle with extreme care. Do you know what is the meaning, anak-anak? Oke. Handle with extreme care artinya handle itu pegang ya. Extreme care itu dengan sangat hati-hati. Jadi mungkin kalau kamu tidak hati-hati pecah, atau mungkin bahannya dari mudah rusak ya. Contoh yang kedua, the second examples is venomous snakes observed in this area. Do you know what is it? Snakes. Do you know snakes? Bukan snack ya anak-anak ya. Snakes. Kalau snack enak, kalau snakes gigit. Snakes di sini artinya ular ya. Venomous snakes berarti banyak ular yang ditemukan di daerah ini. Jadi kamu harus hati-hati ya. Kalau jalan harus melihat, harus memperhatikan bagaimana keadaan daerah tersebut. Setelah Bu Lastri menjelaskan materi mengenai caution, notice, and warning, mari kita berlatih sebentar ya anak-anak ya. Oke, the first. Contohnya kalau ada latihan soal seperti ini. Ada tanda, kalau kamu di jalan ya, ada tanda S dicoret. What is the meaning? Yeah, don't stop here. Don't stop here. So, you are not allowed to stop there. Kamu tidak boleh berhenti di situ, tidak boleh. Ya, kamu harus lanjut. Itu biasanya di jalan. Ya, terus ada tulisan misalnya di depan rumah. Beware of the dog. Do you know? Oke, good. Beware of the dog artinya hati-hati anjing galak. Jadi kamu kalau biasanya di pintu rumah seseorang ada tulisan seperti itu, kamu jangan langsung nyelonong masuk. Awas digigit sama anjing. Ya. The next. Misalnya, don't touch. It's electricity. Jangan dipegang karena tegangan tinggi. Anak-anak, sekarang
kamu sudah mengerti semuanya. Saya percaya kamu mengerti ya. Nah, sekarang kamu akan saya beri tugas. Tugas ini kamu kerjakan di rumah. Tugasnya adalah kamu mencari contoh satu dari masing-masing caution, satu notice, satu warning. Setelah kalian menemukan masing-masing satu contoh untuk notice, warning, dan caution, kamu membahas 3 hal masing-masing. Ya, yang pertama, try to change into Indonesian meaning. Kamu cari arti bahasa Indonesianya. Setelah kamu cari bahasa Indonesianya, yang kedua yaitu kamu cari where does it take place? Di mana kira-kira tulisan tersebut diadakan atau diletakkan, ya. Where does it take place? Yang ketiga, apa isi dari caution, notice atau warning tersebut? Contohnya, kamu menemukan tulisan beware of the dog. Itu yang pertama kamu artikan bahasa Indonesianya, hati-hati anjing galak. Yang kedua adalah where does it take place? Kamu tulis di mana itu? Oh, at the door or at the house door. Yang ketiga, what is the meaning? Apa pengertian dari caution tersebut? Oh, you must be careful with the wild dog. Oke, anak-anak sudah mengerti ya? Oke, good. Berarti nanti tugasnya kamu tulis di buku tulis atau bisa juga kamu ketik, ya. Setelah itu kirim ke WA group. I hope all of you can do it for the best, ya. Nanti kumpulkan ke guru kalian masing-masing, yaitu guru kelas 8. Bu Lastri rasa penjelasan dari Bu Lastri cukup sekian ya anak-anak ya. Kamu putar lagi kalau belum mengerti, atau kamu bisa cari di Google penjelasan yang lebih banyak lagi. Oke? Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama agar semua pelajaran hari ini bisa masuk ke dalam pikiran kalian dan kalian bertambah ilmunya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay, students, thank you for your time. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.